بسم الله الرحمن الرحيم yuhyi wa yumit. Ya. Ya ja'alallah udzalika hasratan fi qulubihim. Wallahu yuhyi wa yumitu. Wallahu bima ta'maluna basir. Menjelaskan termasuk ini apa ya, ayatnya itu penyanggahan lah, termasuk bisa juga dikatakan kutukan atau celaan bagi orang-orang yang mengatakan kamu bah pergi, coba kamu tidak pergi, kamu tidak bakalan mati di sana. Kamu bah perang ke sana, misalnya ke Bosnia atau ke Jalur Gaza atau ke Palestina. Kalau kamu itu tidak ke sana tidak bakalan mati ya, gitu. Kamu bah naik haji, kalau tidak naik haji tidak bakalan mati di sana. Seakan-akan kata-kata tersebut itu seakan-akan menyalahkan Allah Ta'ala, menyalahkan kodrat Allah Ta'ala. Padahal setiap orang hidup mati itu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimanapun kamu berada pasti tahu kamu tetap menjumpai suatu kematian. Entah kapanpun, ya, dalam keadaan apapun pasti kamu akan menjumpai kematian tersebut. Dimanapun berada kamu. Orang Indonesia belum tentu mati di Indonesia. Orang Ketapang belum tentu mati di Ketapang. Ya, nah. Itu kan sudah pasti Allah Ta'ala. Jadi kamu bah, kalau tidak berbuat ke Pontianak tidak mungkin kamu mati ya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan begitu. Kalau tidak berbuat ke kucing kamu tidak bakalan mati ya, gitu. Jadi seakan-akan gini pada ada celetusan itu, seakan-akan istilah bertentangan dengan kodrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cobalah kamu itu bersama aku ini. Pasti kamu tidak mengalami hal semacam itu, gitu. Nah ini sanggah ini. Ya, kita umat Muslim tidak boleh gitu. Karena mati seseorang, hidupnya seseorang di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita hanya bilang, kalau kita menimpa suatu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita itu melihat sesuatu yang besar, Allahu Akbar. Kalau kita itu bersin, alhamdulillah. Kalau kita kalau kita berjanji sama kawan, insyaallah. Gitu aja ucapan kita. Ya, setiap harinya. Kalau kita itu selalu mensucikan Allah, subhanallah, subhanallah. Kita menerima kenikmatan, alhamdulillah. Gitu aja ucapan kita. Yang sering-sering kita. Allah Ta'ala jadikan kita itu orang-orang yang bersih, orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, adanya ya. Yuhyi-nya panjang, ada ininya kan? Oh, bawahnya panjang.
Ya-nya ada dua. Satu. Oh, badal. Mad badal ya. Ini ya. Panjangan. Rupanya umat muslim itu tidak boleh berkata seperti itu, tidak boleh. Kita orang beriman tidak boleh kata gitu. Ya. Udah? Ada yang barisnya Pak tahu? Ada enggak? Udah cocok semua? Sabdu apa? Berarti tidak ada yang panjang, cuma ini ya. Cuma bahasanya mad badal, mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu paling banyak tuh di Quran tuh. Paling banyak. Mad tabi'i, mad badal. Nah, kita bahas ya tajwidnya. Liyaj'alallah. Jim nanti bacaan qalqalah sugro ya. Jim termasuk huruf qalqalah ya. Qalqalah. Liyaj'alallah, alallah. Lam jalalah harakat fathah menghadapi lam jalalah, maka lam jalalah dibaca tafkhim. Liyaj'alallah. Allahnya sendiri itu hukum bacaannya mad badal. Mad badal. Hasaratan, hasnya dibaca tafkhim, tebalkan. Hasaratan, harokat fathah menghadapi sin mati, sinnya baca agak tebal. Hasaratan, tebal ya. Kalau sin harokat fathah, harokat kasrah menghadapi sin mati, maka sinnya dibaca tipis. Bismillah gitu ya. Itu contohnya. Hasaratan. Tanwin berjumpa dengan fa dibaca ikhfa. Ya. Asharatan fi qulubihim ini ya. Harokat kasrah garis bawah menghadapi ya sukun, maka ya-nya dibaca mata bi atau mat asli ya, syaratnya itu. Fi panjang bacanya satu alif huruf dua harokat. Kulu ini sama ya, satu alif dua harokat, satu alif dua harokat, sama ini satu alif dua harokat. Nih Allah itu ya. Kulu sama harokat dhammah ya, menghadapi wawu sukun maka wawunya dibaca panjang ya, atau disebut mata bi atau mat asli ya. Bihim memati menghadapi wawu dibaca idhar syafawi, dijelaskan idhar syafawinya. Fi qulubihim bihim wallahu yuhyi wa yumit. Itu lebih utama berhenti ya, berhenti boleh, lebih utama berhenti saja karena kalimatnya sudah bisa dimafhum, artinya sudah bisa kita pahami ya, sudah bisa dimengerti gitu ya. Jadi saya cukup berhenti saja di situ, tidak apa-apa, udah bisa dipahami dah ya, karena zalika ini rujuknya itu ke tadi perkataan orang-orang. Kenapa sih kamu itu pergi ke sana? Kenapa sih kamu itu pergi ke peperangan? Kenapa sih kamu keluar dari rumah? Tidak keluar dari rumah tidak bakalan dapat kecelakaan. Kenapa kamu itu pergi perang? Mungkin tidak dapat kamu itu suatu kematian di sana. Itu. Ini menyangka ini. Nah, kata-katanya zalika itu merujuknya ke sana semuanya. Ucapan-ucapannya itu. Iya andi-andi, aneh-aneh gitu. Jadi orang yang berandi-andi itu kadang-kadang selalu menyalahkan kodrat Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Oh, cobalah aku begini, cobalah ini. Padahal umat Islam itu kalau menghadapi itu harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada kalimatnya masing sendiri-sendiri. Lebih utama. Harakat fathah menghadapi lam jalalah sama dengan ini ya. Nih ya, ininya yang dibahas nih.
Ini namanya i'rabnya ini. Ini i'rabnya ini. Nah, kalau ini kalimahnya, bacaan ini kalimatnya. Ini i'rabnya. Menurut bahasa nahwu ini i'rabnya. Baca tafkhim, yuhyinya dibaca. Yuhyinya dibaca idhar halqi. Alasannya apa? Karena hak termasuk huruf halqi, huruf halqi itu huruf halqun. Kalau dalam surat apa? Surat Waqiah itu, idza waqa'atil waqiah itu balaghatil hulqum. Ini hulqum ini. Sampai di tenggorokan tuh, nyawa yang sampai di tenggorokan. Ini contohnya. Jadi itu hak itu makhraj yang keluar dari tenggorokan. Nah, ya. Yang keluar dari tenggorokan itu berapa makhrajnya? Ada 6 huruf. Ada 6 buah. 6 huruf. Ya, di situ. Hamzah, ha, ain, ghain. Itu. Hamzah, ha, ain, ghain. Itu ya. Ya, itu yang keluar dari tenggorokan. Itu ya. Makanya baca idhar halqi. Dijelaskan yuhyi wal fath. Itu. Wal fath tidak boleh, wal fath tidak boleh, salah kalau bacaan ini. Idza jaa nasrullahi wal fath, gitu. Iya, tidak boleh wal fath, tidak boleh, tidak ada hamasnya. Ya, apa makhraj yang keluar dari tenggorokan itu tidak keterkaitan atau mengeluarkan dersiran hamas itu tidak ada. Wal fath, iya, tidak ada ya. Makanya dibaca idhar halqi mad badal. Wa yumit atau bi diberhentikan cukup wa yumit. Ya, tidak usah. Ada juga ya wal yumit, kadang-kadang gitu. Mukminin awal mukminat, kadang-kadang kayak gitu ya. Tidak usah dikeluarkan desiran hamasnya. Ya, tak. Kadang-kadang tak itu ya. Makhrajnya ya di sini di ujungnya. Tak hampir sama dengan sa. Tak. Sa. Itu hampir sama itu. Hampir tidak ada bedanya. Makanya orang kadang-kadang terselintutnya gitu. Amta alaihim, kadang-kadang kayak gitu. Ya. Kadang an'amta alaihim ghairil maghdubi. Itu kan. Siratal ladzina an'am. Jadi ta dengan sa itu hampir disamakan ya Allah, itu ya. Orang belajar makhrajul huruf kadang-kadang ya. Itu situ. Ngaji jazariyah gitu sana. Ya. Wa yumit. Allahumma hdina fi man hadait. Cukup kayak gitu. Tidak perlu. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kadang-kadang gitu. Orang itu, ya. Wa yumit itu. Terus lebih utama berhenti. Wallahu sama dengan ini ya. Ini ya. Nah, bacaan tafkhim. Bima atau bi ta'malu sama dengan ini. Ya, ain termasuk huruf halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan makhrajnya. Ta'maluna ain, ta'maluna basir. Basir tidak boleh, basir tidak boleh. Allahu akbar. Tidak boleh Allahu akbar, tidak boleh. Ya, Allahu akbar, tebalkan di situ ya. Allahu akbar gitu ya. Ini tidak boleh Allahu akbar gitu kadang ya. Tidak boleh ya. Situ. Ta'maluna baca atau bi pasir dibaca matahari di sukun pasirun ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, ini kebacakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Itu ya caranya. Yuk, kita baca. Rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu uzzal law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Itu ya, wa ma kutilu. Terus liyaj'alallahu dzalika asharatan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Gitu ya. Ada yang tanya tentang tajwidnya? Boleh. Untuk dasar-dasarnya, mudah-mudahan dengan dasar-dasar ini kita bisa paham ya. Nanti kita tinggal ubah makhraj-makhrajnya ya. Ya. Ada yang tanya tentang tajwidnya? Ya. Kalau enggak kita bahas ya tafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi. Ya. Au kanu usal au kanu indana mamatu wa ma kutilu. Ya, orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang beriman ini ya. Jangan kamu berbicara seperti orang-orang kafir tersebut, tidak boleh. Pembicaraan orang-orang kafir itu seperti itu. Kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala, jangan sekali-kali berbicara seperti itu. Oh, ya, kamu itu tidak boleh ke sana. Coba kalau kamu tidak ke sana, tidak bakalan celaka, tidak bakalan apa. Padahal semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati dan hidupnya manusia itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan. Dimanapun, kapanpun kamu berada, pasti kamu akan menemui mati. Dengan cara apapun, kamu pasti akan menjumpai suatu kematian. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Dua versi kita. Ya. Bagi orang umat muslim, yang orang Islam, orang yang beriman pasti menginginkan husnul dalam kematian husnul khatimah. Husnul khatimah apa? Artinya pungkasannya di waktu kita menjalankan kematian, hidup dan waktu menjalankan kematian masih tetap menjalankan suatu kebaikan. Bermuamalah dengan baik. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyambut seseorang itu sesuai dengan perilakunya masing-masing. Perbuatannya apa yang setiap harinya, apa yang setiap saatnya dia perbuat. Nah, setiap saatnya kita perbuat. Kalau kita itu tengah berbuat kemaksiatan, kalau Allah Taala itu mencabut dalam kemaksiatan, kita apa? Su'ul khatimah. Kita harapkan kita di waktu kita berbuat kemaksiatan, berbuat kebaikan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita. Jadi kita mati dalam husnul khatimah. Tengah baca Quran mati, tengah sholat mati, tengah sujud mati, tengah huzah maksudnya perang fisabilillah mati, tengah bertaklim mutalim mati. Misalnya Pak, tengah pokoknya kita tengah membantu orang mati. Ya dah. Dalam menangani korban kebanjiran, korban bencana alam, mati syahid. Menolong orang, muamalah dengan baik. Muamalah itu mati syahid namanya. Itu mati husnul khatimah. Yang perempuan tengah bunting mati, tapi buntingnya dengan nikah sah. Buntingnya dengan nikah, ya tidak tahu lah ya. Itu lain tuh ya. Maksudnya ini nikah sah tersebut mati. Ya, mati syahid. Matinya dalam keadaan melahirkan, mati syahid.
Tapi bayi yang dia lahirkan maksudnya halal, maksudnya bukan dari ya tahu sendiri gitu ya. Ya sekarang orang sekarang itu punya anak kan banyak sekali yang tidak punya bapak ya. Nah, itu paling cepat sekali orang yang punya anak tidak punya bapak itu paling mudah lahirnya. Sedangkan punya anak yang punya bapak itu paling susah lahirnya. Dioperasi kah, disesar kah, di macam-macam itu. Sedangkan orang yang punya anak tidak punya bapak itu paling cepat. Di WC pun langsung brojol keluar. Dimanapun langsung brojol, buang sampah ini. Uangnya enggak. Kotoran tuh bayi ini ya tidak salah. Bayinya ya tidak salah, orang tuanya yang salah. Bayi dibuang-buang sembarangan sampah, larukan sampah, masya Allah. Nyawa gak dibuang sembarangan sana sini, masya Allah. Ini biasanya orang-orang yang macam kayak gitu itu paling cepat sekali. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan orang-orang yang berbuat kayak gitu secara itu supaya dosanya itu terus melenus. Dosanya. Itu mati. Seandainya mati dia itu matinya dalam su'ul khotimah. Naudzubillah. Ya. Jadi perkataan-perkataan tersebut Allah Taala liyaj'alallah, karena Allah Taala akan menjadikan siapa Allah Taala dzalika. Kalau orang Jawa kita katakan kan mengkono-kono istilahnya. Maksudnya itu semuanya perkataan yang semacam tadi itu. Perkataan itukah, inikah dan lain sebagainya ya. Jadi umat muslim jangan berkata seperti itu. Indahnya lah orang yang mau dikasih menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, apabila terkena suatu musibah dia mengatakan innalillahi wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kamu bersin alhamdulillah, apabila kamu ason atau bersin kamu mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengarkannya yarhamukallah, dibalas lagi jazakumullah. Misalnya apa? Aslih balakum ya, misalnya boleh didoakan dan lain sebagainya. Balik ya. Terus melihat keadaan, keindahan yang misalnya subhanallah, melihat sesuatu yang agung sekali Allahu akbar dan lain sebagainya ya. Berjanji insyaallah 7 kalimat ini dikatakan ya, terus menerus setiap harinya. Istilah untuk jambalan nih istilah ya. Kalau untuk jambalan diaplikasikan setiap harinya, kau akan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Matimu dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jangan bersin tahu bersihnya itu. Ya kadang-kadang bersin itu tempe gitu kadang-kadang. Kurang ajar ya. Padahal dibuat-buat bukannya malah berdoa apa istilahnya memuji kepada Allah Taala. Alhamdulillah bersin memuji Allah Taala karena semuanya virus-virus yang terdapat dalam badan kita itu keluar dengan melalui bersin itu loh. Ya, melalui bersin itu luar biasa ya. Sana. Jadi dzalika hasratan, kerugian fi qulubin, kerugian atau penyesalan. Identiknya kalau orang manusia itu rugi berarti kan menyesal ya. Menyesal itu dudi atau depan? Dudi apa depan? Belakangan apa di depan? Belakangan. Kalau di depan, kalau penyesalan di depan orang tidak bakal berbuat sesuatu. Ya udah. Nah, terus fi qulubihim, di dalam hatinya akan terdapat suatu penyesalan. Apa yang kau katakan itu menyesal konan. Ya. Kadang-kadang berupa pasrah-pasranah dan lain sebagainya. Apa yang kau ucapkan itu kau bakal menyesal. Misalnya apa nanti di akhir tersebut bahwa suatu kematian, kehidupan, semuanya kesejahteraan, semuanya itu ditanggung tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tugasnya bermuamalah, berdoa, pasrah diri. Itu intinya manusia. Manusia itu kan dia ketiga faktor pekerjaan. Muamalah bekerja, mencari rezeki, ibadah dan lain sebagainya. Terus berdoa. Lepas berdoa, sesuatu perbuatan itu yang sudah kita kerjakan, berdoa, bermuamalah, berdoa dan lain sebagainya, lalu kita tawakal kepada Allah Taala. Pasrahkan hasilnya kepada Allah Taala. Aku sudah berusaha ya Allah, aku sudah berdoa ya Allah, tolonglah aku. Nanti hasilnya bagaimana Allah Taala yang memberikannya. Kita pasrahkan, itu ya namanya mutawakal. Artinya orang-orang yang bertawakal seperti kayak gitu. Jangan langsung bertawakal, aku tawakal sama Allah Ta'ala tapi tidak ada usaha. Misalnya tidak ada berdoa, nah itu bukan namanya tawakal tuh.
Ya, masalah itu. Dia akan menyesal di dalam hati mereka akan menyesali sesuatu perbuatan mereka. Jangan sampai umat muslim, umat yang beriman tersebut seperti itu. Wallahu, dan Allah Ta'ala yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Allah Ta'ala itu zat menghidupkan dan zat yang mematikan. Mati hidup Allah Ta'ala. Makanya ada amalan yang mana amalannya itu lebih daripada keistimewanya itu lebih daripada kita membaca alhamdulillah, subhanallah, dan lain sebagainya. Semuanya amalan gimana? Ini baca ini. Ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Hayyu ya Qayyum. Ini maksudnya apa? Zat yang hidup dan menghidupkan, ya Qayyum, zat yang kuat dan menguatkan. Kalau Allah Ta'ala tidak hidup, mati semuanya. Tidak ada kata-kata alhamdulillah, tidak ada kata-kata astagfirullah, tidak ada kata-kata innalillahi, tidak ada kata-kata Allahu Akbar, karena mati. Maka dengan Allah Ta'ala hidup dan maha hidup, kita semuanya hidup. Terucaplah alhamdulillah, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini semuanya karena hidup, maha hidup. Kalau tidak ada maha hidupnya Allah Ta'ala, mati semuanya, alam semuanya. Terucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makanya para ulama ini maha hidup dan maha mematikan. Intinya bahwa ketentuan hidup seseorang, matinya seseorang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan cara apapun. Ya, kita tidak boleh menyesali suatu kematian seseorang, keluarga kita, apa dan lain sebagainya. Memang matinya coba kita ikhlas. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala bima sebab perkara ta'malunya yang kau perbuat basir, untuk melihat. Maksudnya setiap sesuatu perkara, setiap sesuatu perbuatan yang kamu kerjakan, Allah Ta'ala itu maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Tidak buta, maha melihat. Jadi dilihat, disengsor oleh Allah Ta'ala. Bumi ini kecil sekali. Dibandingkan planet-planet yang lainnya kecil. Ya, tata surya itu ibarat sanggan yang besar. Ini itu berurutan itu tatanan planet, bumi yang lain kecil. Masukkan ke sanggan yang besar itu seperti itu guli, seperti kelereng kecil. Bedanya sanggan dengan baskom dengan guli itu apalah besarnya guli dengan sanggan dan guli dengan itulah bumi. Jangan merasa lagak sombong, lagak angkuh dan lain sebagainya. Makanya manusia tidak boleh menyombongkan diri, apapun derajatnya, apapun bentuk kedudukannya, apapun keistimewaannya, apapun kekayaannya, apapun pengaruhnya, apapun keistimewaan, semuanya tidak boleh menyombongkan. Yang hanya yang menyombongkan, yang wajib sombong itu Allah Ta'ala. Tidak boleh manusia. Karena setiap perbuatan kita itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu merasa disensor, merasa dilihat, merasa diintai oleh Allah Ta'ala, sehingga perbuatan kita sehari-hari itu selalu berhati-hati ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kepahaman kepada kita, memberi hidayah, memberi pertolongan kepada kita. Apapun yang kita hajatkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Allahumma amin. Beri kesehatan, beri umur panjang, sehat walafiat, hidupnya berkah, selamat dunia akhiratnya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika alim sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina masyana ali khanina wa li malina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umritina wa dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millat Ibrahim alaihi salam, wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatina salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina anin nasi Allah. Allahumma jambilna bil afiyati was salama wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa aitami mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wasi'an qaribna wa ani syari ba'idna waqti ajna fi dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihnal fitan ala martasim la yada fauka ghairuka Allahumma kshifana minal bala'a wal waba'a wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihnal fitan ala martasim la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma habin ya Allah alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya sallallahu alaihi